Unur Gembar Boys Official meliput para tokoh nasionalis dan religius, merawat jagat, membangun peradaban. Ikuti terus kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Unur Gembar Boys Official, merawat jagat, membangun peradaban, meliput para tokoh nasionalis dan religius. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang narasumber. Beliau seorang tokoh nasional, petinggi PWI. Beliau Romo Kiai Haji Muharroroh Hudori, pengasuh pondok Al-Mubarak Al-Arba'in dari Demak. Assalamualaikum Mbak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Perjalanan kemarin lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar. Kemarin dari Demak, kemudian ngisi pengajian di Pemalang, kemudian baru ke sini. Alhamdulillah tadi baru datang. Siap. Ini saya mau menanyakan tentang polemik Ba'alawi yang sedang marak di Indonesia ini terjadi, Pak Yai. Monggo. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menengok di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan ini hak kita semua. Nggak boleh kita diperbudak. Nggak boleh kita ini ditindas oleh siapapun lah. Tidak boleh ada penjajah yang ada di sekitar kita yang jajah kita. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka dari itu penjajah di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi perlu dimengerti bahwa di Indonesia ini penjajahnya itu ada dua. Penjajah harta benda, penjajah tanah air, dan penjajah spiritual agama. Penjajah harta benda itu dulu itu ada Belanda, ada Portugis, ada Jepang, ada PKI. Alhamdulillah bisa disingkirkan semua, bahkan tidak ada satupun orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Walaupun pada akhirnya setelah penjajah-penjajah itu pergi, dilanjutkan oleh para pejabat yang koruptor. Jadi pejabat-pejabat koruptor itu yang melanjutkan perjalanannya penjajah yang asli. Makanya pejabat-pejabat yang koruptor itu ya harus dihapuskan di muka bumi ini dengan cara dipenjara atau dengan apa sehingga mereka itu tidak koruptor, tidak mendolimi umat gitu. Sehingga kalau kita menengok di Undang-Undang Dasar itu bahwa penjajah itu harus dihilangkan di muka bumi, nah di Indonesia ini penjajahnya ada dua. Ada kalanya penjajah tanah air, ada kalanya penjajah spiritual agama. Nah, yang tanah air sudah hilang. Yang penjajah spiritual agama itu adalah Ba'alawi, imigran Yaman, yang dibawa oleh VOC, yang dibawa oleh Belanda untuk menandingi perjuangan leluhur Indonesia untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia yang di saat itu dijajah oleh Belanda. Karena di waktu itu penjajah Belanda itu melawan Pangeran Diponegoro dan para pejuang-pejuang nasional, kalah dia. Sehingga mereka menghadirkan penjajah spiritual, yaitu imigran Yaman. Nah, sekarang ini adalah penjajahnya tinggal imigran Yaman yang mereka mengklaim bahwa dirinya adalah Dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita ini mau menengok, Dzurriyyah Rasul itu kan Ahlul Bait itu kan ada 5 kan, Al-Mustafa, Wal Murtada, Wabnaguma, wa Fatimah. Al-Mustafa, Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat. Wal Murtada, Sayyidina Ali sudah wafat. Wal Fatimah, Sayyidatina Fatimah sudah wafat, tinggal 2 kan, Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan anak cucunya namanya Sayyid, Sayyidina Husain anak cucunya namanya Syarif. Artinya kalau benar-benar Dzurriyyah Rasul pasti namanya tidak Habib, pasti namanya Sayyid atau Syarif. Nah, ini ada orang mengklaim kalau dirinya Habib. Padahal kalau kita mau melihat manuskrip kitab-kitab yang dikarang oleh banyak ulama-ulama, makna daripada Habib ini adalah nama julukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Syekh Al-Busairi mengatakan dalam karya tulisnya di Burda, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia Kanjeng Nabi Muhammad, al-habibu Habib.
Jadi kanjeng Nabi itu Habib turja syafaatuhu, yang diharapkan syafaatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslam dalam kitab Zubat, beliau mengatakan faddalahu ala jami'i man siwa fa huwa syafi'u wal habib. Ya kan? Jadi apa itu, Allah telah mengutamakan Rasulullah mengalahkan semuanya yang ada di alam semesta ini dari zaman Nabi Adam ila yaumil kiamat, ya. Fa huwa syafi'u, dialah yang memberikan syafaat, syafaatil udma. Wal habibu, dan habib. Jadi Habib ini adalah nama baginda Rasul. Saat ini dicomot, dicuri, dirampok oleh Ba'alawi yang didatarkan oleh VOC ini. Sehingga kalau kita masih manggil Ba'alawi dengan kata Habib, artinya kita setuju dengan kebohongan yang dilakukan oleh VOC Belanda. Maka darinya tolong mulai sekarang jangan manggil Habib, panggil Pak, Pak D, Pak Le, Kang, atau Kang, atau namanya langsung gitu. Jadi apa itu, apakah Habib itu di Indonesia ini Dunia Rasul? Tidak. Lihat terus Habib itu siapa? Habib itu nama julukannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini sedang dicuri oleh Ba'alawi. Maka darinya kita semua perjuangan Wali Songo Indonesia, perjuangan yang mempertahankan syariat ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama yang saat ini sedang dirongrong sama Ba'alawi, ya. Begitu juga nama-nama leluhur kita, apa itu perjuangan-perjuangan Indonesia dan juga situs-situs Indonesia saat ini mengalami disisir, hampir habis sama Ba'alawi. Sehingga kita rakyat Indonesia, baik orang Islam ataupun non-Muslim yang merasa cinta dengan tanah air, semestinya harus menjadi garda terdepan untuk melindungi bumi pertiwi ini. Ya. Sehingga orang-orang yang menjajah spiritual, yang pada akhirnya juga mereka menjajah tanah air ini, bisa kita lengserkan sebagaimana pejuang-pejuang leluhur-leluhur kita melengserkan Jepang, melengserkan Belanda, melengserkan Portugis, melengserkan PKI. Jadi ini PR kita bahwa di Indonesia ini sedang ada penjajah yang semestinya harus kita hadapi. Jangan sampai rakyat Indonesia semuanya kemudian malah dukung gitu loh, malah dukung Habib. Padahal Habib itu nama julukannya Kanjeng Nabi. Nah ini yang dicomot ini tidak nama julukannya Rasulullah saja, tidak. Nyampe mirutnya Rasulullah yang hanya satu kali, mereka menandingi dengan 70 kali. Nyampe keistimewaan Rasulullah, ya kan, Rasulullah apa itu membelah bulan, pada akhirnya bulan terbelah. Mereka menyaingi mujizat Rasulullah membelah bulan dengan cara bagaimana? Mereka membelah langit kemudian keluar rantai emas. Seakan-akan ini yang dilakukan oleh Ba'alawi, seakan-akan apa itu karomah Ba'alawi itu mengalahkan mujizat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu mengajari umat apabila ditanya malaikat mungkar nakir, marobuka, jawabannya Allahu Rabbi, wa manabiyuka Muhammadun Nabi, wa madinuka Islamuddin, dan seterusnya. Ini Ba'alawi berani-beraninya merubah pertanyaan mungkar nakir dengan cara bagaimana? Kalau ditanya marobuka sama malaikat mungkar nakir, cukup mengatakan Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad, wa madinuka Habib Abdullah Al-Haddad. Apa ini tidak kafir? Apa ini tidak musyrik? Menyesatkan itu. Menyesatkan. Sehingga kita ini harus terpanggil. Jangan seperti mereka itu apa itu seakan-akan apa itu nasabnya dilengserkan sama rakyat Indonesia. Silsilahnya dihilangkan, bahkan tidak diakui sebagai dunia Rasul. Kemudian mereka mencari Bolo Kurawa mukibin itu. Lalu yang disuruh maju mukibin. Setiap ada pembahasan polemik nasab, mukibin yang diajukan. Loh, kalau mereka benar-benar dunia Rasul, pasti mereka ada di garda terdepan. Karena dulu Rasulullah SAW di waktu perang Badar, perang Uhud, perang semuanya, Rasulullah selalu ada di garda terdepan. Di waktu Rasulullah mengatakan maju, Rasulullah ada di garda terdepan. Tapi yang terjadi mereka tidak di garda terdepan, maju, mereka mundur, ngumpet. Ya, ngumpet di mana? Di ketiaknya para muhibbin. Ya. Itu bukti bahwasanya mereka itu tidak dunia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula Kanjeng Nabi itu tutur katanya baik, akhlaknya baik, perangannya baik, beliau dermawan, beliau pemaaf dan lain sebagainya. Lah ini tidak terjadi pada Ba'alawi itu. Bagaimana mereka itu bisa dikatakan dunia Rasul? Ucapannya saja seperti itu.
Ustadz itu oknum loh Ustadz. Masih banyak Habib yang baik-baik. Mana coba sodorkan Habib yang baik. Sodorkan satu saja kalau ada. Masa ada orang yang dirinya tidak dunia Rasul, ngaku-ngaku sebagai dunia Rasul, dikatakan baik? Ini adalah melanggar dawuhnya Rasul, yang Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong menyandarkan diriku, kata Rasul, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Mereka berbohong, ucapannya berbohong, perbuatannya berbohong, cerita-cerita khurafat berbohong, meletakkan sejarah-sejarah yang berbohong, bahkan berani menyandarkan silsilah mereka, berani mengatakan dengan lantang, mengalir di tubuhku darah baginda Rasulullah SAW. Tapi cocoknya itu tidak seperti akhlaknya baginda Rasul. Rasulullah nggak pernah seperti itu, dan Rasulullah tidak pernah meletakkan kasta. Semuanya sama. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kami semua adalah atqakum, yang paling takwa, akhlaknya yang baik, ibadahnya yang baik, yang membantu umat dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang paling mulia. Sedangkan mereka tidak mengangkat takwa, tapi mengangkat silsilah, mengangkat ayah kakek-kakek mereka. Seakan-akan mereka kalau dunia Rasul segala-galanya. Padahal kalau kita mau menengok di Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, menggambarkan perkataan iblis. Iblis ini adalah oknum pertama kali yang menyombongkan nasab, yang menyombongkan silsilah, yang menyombongkan aliran darah. Apa kata iblis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih utama daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku berketurunan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam berketurunan dari tanah. Ini adalah satu-satunya makhluknya Allah yang menyombongkan nasab, menyombongkan silsilah, menyombongkan penciptaannya. Ini iblis loh. Nah ini ada orang sifatnya, akhlaknya seperti sifatnya, akhlaknya iblis, ngaku-ngaku Rasulullah. Bukankah ada kaidah fil aba, fil abna? Apa-apa yang terjadi pada ayah, kakek, buyut dan lain sebagainya akan terjadi pada anak. Kalau baginda Rasul akhlaknya luar biasa, semestinya Ba'alawi itu akhlaknya luar biasa. Dan mereka tidak akan menyombongkan silsilah. Baginda Rasul SAW mengatakan, "La fadla lil arabi alal ajami." Tidak ada kemuliaan yang mengalahkan antara orang Arab mengalahkan orang Ajam, orang pribumi. Wala lil ajami alal arabi, orang Ajam, orang pribumi seperti kita juga tidak bisa mengalahkan kepada orang Arab. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Ini bukti bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengunggulkan kasta. Tidak pernah. Illa bitaqwa, yang yang paling mulia di antara kita adalah takwa. Takwa itu artinya melakukan pertaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan. Bahkan kalau kita tengok di Al-Qur'an, wa'iddat lil muttaqin, surga itu disuguhkan kepada orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka-mereka yang sedekah di saat mereka lapang dan di saat mereka sempit, di saat mereka kaya, di saat mereka fakir, tetap mereka sedekah. Sementara yang terjadi, Ba'alawi yang ada Kiai sering dawir, mubeng terus dari pintu satu ke pintu yang lain, minta-minta. Dari mana mereka itu dunia Rasul? Wong anaknya Pak Slamet, anaknya Mas Joko, itu saja ngemis dari pintu satu ke pintu yang lain saja malu. Ini anaknya Pak Slamet, anaknya Pak Bambang, anaknya Pak Karmin, anaknya Pak Sutiem. Itu saja malu. Ini ada orang ngaku-ngaku sebagai dunia Rasul, kemudian dari pintu satu ke pintu yang lain mereka minta-minta. Yang mananya isim fa'il dan isim maf'ul. Habibun artinya dicintai. Loh, kalau memang benar-benar mereka itu habib, pasti dicintai umat. Wong mereka manggung saja masyarakat nggak setuju. Jangan katakan orang PBI loh, enggak itu ya, PBI itu kan nama organisasi. Masyarakat Indonesia ini sudah muak dengan mereka Ba'alawi, sudah muak. Artinya di mana letak habibnya? Wong habib itu maknanya orang yang dicintai. Dan habib itu artinya orang yang mencintai. Kalau memang mereka benar-benar habib yang mencintai umat, semestinya jangankan dikatakan tidak dunia Rasul, pengen dibunuh itu nggak masalah. Tapi apa yang terjadi? Mereka pengennya diuangkan, mereka pengennya diangkat-angkat, dijunjung-junjung dan lain sebagainya.
seakan-akan orang-orang pribumi walaupun ulama tidak siapa-siapa. Bahkan mereka berani mengatakan satu Habib yang maksiat, satu Habib yang bodoh jauh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Pelecehan enggak? Pelecehan sekali. Pelecehan sekali. Loh, di saat mereka mengatakan semacam itu, lu kok masih ada kiai yang jublek, kiai yang tidak berani menyuarakan, kiai yang tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar, fahuwa minhum. Maka kiai itu adalah bagian daripada mereka. Berarti mereka, kiai-kiai itu telah mendukung kemaksiatan mereka. I'anah bil maksiat bahwa asin. Orang yang menolong kemaksiatan sama saja mereka adalah orang maksiat. Jadi pada dasarnya Habib itu tidak dzurriyyah Rasul, tapi Habib itu adalah nama kebesaran Rasulullah yang dicuri sama Ba'alawi. Padahal dari zaman Rasulullah nyampe sekarang tidak ada satupun seorang sahabat, tabiin, tabiin, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, ulama salafus sholih nyampe sekarang nggak berani mengambil julukan itu Habib. Nggak ada. Seumpamanya ada jabang bayi lahir dinamain Habibullah. Memang ada, kan nama asli, bukan julukan. Lah ini mereka julukan, julukan. Jangankan orang Islam, orang Yahudi itu nggak berani mengambil nama Kalimullah, namanya Nabi Musa, nggak ada. Umatnya Nabi Isa tidak ada, apa itu Ruhullah nggak ada. Umatnya Nabi Ibrahim tidak ada yang mengambil nama Khalil, nggak ada. Ya baru Ba'alawi itu. Yang berani-beraninya menyomot asmani Kanjeng Nabi hanya untuk mencari popularitas di tengah umat dan untuk mencari pundi-pundi sedikit di tengah umat. Makanya kalau kita ini tidak berani menyuarakan bahwa Ba'alawi tidak dia Rasul, berarti kita ini termasuk pendukungnya gitu. Pendukung maksiat ya. Iya, maksiat. Apalagi apa itu kalau kita mau meneliti dengan dengan akal yang cerdas ya. Habibun itu jamak taksirnya itu jamak atau sigot mundal jumuhnya itu akhibah. Loh, yang beredar di tengah masyarakat Habibun jamak taksirnya habaib. Ini sebuah kesalahan besar. Mosok Habib se-Indonesia Raya goblok kabeh. Tapi kenyataannya seperti itu. Semestinya jamak taksirnya akibah. Padahal kalau kita menengok di Al-Qur'an Kiai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u." Orang Yahudi dan orang Nasara mengatakan, kami ini adalah anak Tuhan, kami ini adalah pecinta Tuhan, akhibah. Makanya ada apa itu, ada akhibah. Kata-kata akhibah itu adalah jamak taksirnya Habib. Kalau Habib jamak taksirnya akhibah, berarti Habib itu keturunan Yahudi. Al-Qur'annya seperti itu. Terima Makanya kasih, setelah diteliti DNA-nya, platnya adalah plat G. Padahal Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Muhammad, semua keturunannya DNA-nya adalah J1. Sementara mereka Ba'alawi G. Kalau G berarti Yahudi. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih sekali Pak Kiai atas penjelasannya sangat jelas, sangat tegas, dan sangat lugas. Dan bagi kami, para anggota Unur Kembar Boys, tentunya akan selalu mendukung perjuangan PWI untuk memerangi polemik Ba'alawi di Indonesia ini. Dan semoga kita terselamatkan dari dosa-dosa yang pernah menjadi muhibin. Jadi apa itu pada dasarnya kita menyuarakan bahwa Ba'alawi tidak dzurriyyah Rasul, tidak Habib. Ini bukan berarti kebencian, tidak. Justru menyelamatkan Habib dari jurang api neraka. Semestinya Habib-Habib ini harus senang, harus menerima legowo. Alhamdulillah ada yang mau mengingatkan, ada yang mau menasihati. Bukannya mereka terus kemudian membuat tandingan akibat. Lalu mereka menunding seakan-akan PWI adalah PKI. Menunding tokoh-tokoh ulama-ulama yang memperjuangkan semacam ini, apa itu memprovokasi umat, membelah umat, membuat permusuhan umat. Itu sebuah pemikiran yang salah. Memang pikirannya orang Yahudi seperti itu. Jadi dulu seperti itu. Kalau diingatkan bukannya mereka teringat, tapi malah justru menjadi provokator. Wali Songo, para ulama, para kiai.
Unur kembar. Indonesia Merdeka. NKRI Harga mati. Pancasila Jaya, jaya, jaya. Yes. yeah.